Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama malam ini, di situ kita juga akan belajar Torah Bapak Yahweh. Oleh sebab itu, baik saudara yang ada di Kehilat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online, saudara berikan perhatian yang terbaik karena apa yang akan kita dengar ini juga sebuah pelajaran tentang Torah, saudara-saudara sekalian. Malam ini firman Tuhan akan berbicara tentang et. Apa itu et? Kata et, satu di antaranya bisa kita temukan di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian. Pasal pertama, ayat yang pertama. Tentunya di dalam kitab suci yang berbahasa apa? Bahasa Ibrani. Seperti yang kita lihat di depan ini. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal pertama ayat yang pertama. Di situ dalam bahasa Ibrani ayat ini ditulis dengan kalimat Beresit bara Elohim. Apa ini? Et hasyamayim we et haaretz. Jadi kata et, satu di antaranya itu bisa kita temukan di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat yang pertama. Tentunya kitab sucinya harus yang berbahasa Ibrani, saudara-saudara sekalian. Di mana kalau kita perhatikan kata et di situ itu ditulis dengan dua huruf Ibrani. Apa itu hurufnya? Coba saya mau tes. Et itu ditulis pakai dua huruf Ibrani apa? Ini sama ini sama. Ini apa? Huruf apa? Alef dan huruf tau. Jadi kata et itu ditulis dengan dua huruf Ibrani, yaitu huruf alef dan huruf tau. Tapi rangkaian huruf alef dan huruf tau itu tidak hanya bisa dibaca dengan kata et. Tapi rangkaian huruf alef dan huruf tau itu juga bisa dibaca dengan alef tau atau alef we tau. Yang artinya apa? Alef we tau itu yang awal dan yang akhir, yang permulaan dan yang penghabisan. Dan pribadi dari yang awal dan yang akhir, tidak lain pribadi itu namanya Bapak Yahweh dan Yesua. Nah ini artinya saudara, Bapak Yahweh dan Yesua adalah awal dari segala sesuatu. Bahkan ketika segala sesuatu itu belum ada, Bapak Yahweh dan Yesua itu sudah ada terlebih dahulu. Dan Bapak Yahweh juga Yesua itu juga akhir dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah dari sini saudara, kita bisa melihat pemahaman tentang kekekalan Bapak Yahweh dan Yesua melalui huruf Ibrani, alef dan tau ini. Kalau kita perhatikan ini begitu luar biasa. Pemahaman akan kekekalannya Bapak Yahweh dan Yesua, saudara-saudara sekalian. Dan kalau kita perhatikan juga pemahaman akan kekekalannya Bapak Yahweh dan Yesua, itu sangat dalam sekali. Kita bisa melihat dari huruf Ibrani dan huruf Ibrani alef dan juga huruf Ibrani tau. Nah tapi lain halnya saudara. Kalau kita melihat kata yang awal dan yang akhir itu dari bahasa Yunani yang ditulis dengan kata alfa dan omega. Ya saya ulangi sekali lagi. Ketika kita melihat kata yang awal dan yang akhir atau kata permulaan dan penghabisan dari dua huruf Ibrani alef dan tau, kita bisa melihat arti dan maknanya itu begitu luar biasa dan sangat dalam. Di situ kita diberitahu bahwa Bapak Yahweh dan Yesua itu adalah awal dari segala sesuatu,
Bahkan ketika segala sesuatu itu belum ada, Bapa Yahweh dan Yesua sudah ada. Dan Bapa Yahweh dan Yesua itu juga adalah akhir dari segala sesuatu. Kalau kita lihat pengertian ini kan sebetulnya pengertian yang datang dari dua huruf Ibrani apa ini? Alef dan Tau. Dan kalau kita perhatikan ini sangat dalam dan sangat luar biasa, saudara. Tapi lain halnya, kalau kita melihat kata yang awal dan yang akhir dari bahasa Yunani yang ditulis dengan kata alfa dan omega. Kalau pakai kata alfa dan omega, kita tidak akan pernah menemukan arti apapun dari kata yang awal dan yang akhir. Saya coba cari tahu, saudara. Kata alfa omega itu kok bisa diartikan yang awal dan yang akhir itu bagaimana? Gitu loh. Saya coba cari tahu, saya coba selidiki. Nah, ketika saya coba cari arti kata alfa dan omega dari huruf Yunani alfa dan huruf Yunani omega, saya hanya menemukan satu pengertian seperti ini, saudara. Di mana huruf alfa artinya adalah heavily break the water, yang artinya memecah air. Dan omega di sini diartikan dengan comfort, yang artinya maju, dan omega itu juga diartikan dengan volcanic sediment atau endapan vulkanik. Ini ya, ini alfa artinya heavily break the water atau memecah air dalam bahasa Indonesia. Terus omega artinya itu cuman comfort dan volcanic sediment atau maju dan endapan vulkanik. Nah, kalau misalkan kita rangkai arti-arti dari dua huruf Yunani ini, sekarang apa coba artinya alfa dan omega ini, saudara? Coba saya mau tanya, mungkin ada di antara kita yang bisa mengartikan? Karena jujur kalau saya, saudara, saya tidak tahu makna apa yang bisa saya ambil dari kata alfa dan omega ini. Kalau misalkan saya artikan endapan vulkanik yang maju dan memecah air, ya bisa. Ya toh? Ini kan endapan vulkanik yang maju dan memecah air, ya bisa. Cuman pertanyaannya kaitannya dengan iman percaya kita apa? Gitu loh. Sampai di sini dulu saudara paham enggak maksud saya? Ini artinya alfa dan artinya omega. Alfa artinya memecah air, omega artinya maju dan endapan vulkanik. Nah, kalau dirangkai bisa ketemu arti apa kira-kira? Atau mungkin ada di antara kita yang bisa mengartikan. Barangkali saya yang tidak tahu atau saya yang luput. Terus terang kalau saya tidak bisa menemukan apa makna yang bisa saya ambil dari kata alfa dan omega ini. Kalau saya artikan endapan vulkanik yang maju kemudian memecah air, ya bisa. Cuman pertanyaannya kaitannya dengan iman percaya kita apa arti ini? Kan tidak ada, saudara ya. Nah, di sini kita bisa melihat bukan saya itu sentimen dengan bahasa Yunani. Saya harus mengatakan ini karena dahulu kala, ya, ceritanya dahulu kala, pernah ada orang yang mengatakan kepada saya, kok di sini ini apa-apa serba Israel ya, serba Ibrani. Kok kelihatannya kalau sama Yunani itu benci. Loh, saya katakan sama orang itu, Bu, Pak, kalau ada orang Yunani di sini sekalipun, enggak usah deh orang Yunani asli. Tapi orang Indonesia yang imannya kiblatnya ke Yunani, berarti siapa? Orang Katolik kan? Saya tidak punya masalah dengan orang Katolik. Saya punya banyak teman orang Katolik. Anak saya juga sekolah di sekolah Katolik. Ya, saya tidak punya masalah sentimen dengan kiblatnya Katolik yang ke Yunani, itu tidak.
Tapi saya mesti mengkritisi pengajaran yang dari Yunani. Itu karena pengajaran yang dari Yunani itu sudah banyak membelokkan dan melintir kebenaran firman. Satu di antaranya karena dulu kita itu imannya, kiblatnya ke Yunani dan ke Arab. Kita jadi tidak tahu siapa nama juru selamat yang turun ke dunia ini. Yang nama aslinya adalah Yesua. Tapi kita ngertinya dari dulu sampai sekarang siapa? Orang-orang Kristen secara khusus. Yesus Kristus. Padahal ketika Rabi Saul itu mengatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan. Saya tahu ayat ini masih belum jelas siapa nama yang dimaksud yang ada di kolong langit ini yang daripadanya orang itu bisa diselamatkan. Kalau kita melihat ayat ini dalam bahasa Indonesia memang belum jelas. Nama siapa di situ yang bisa menyelamatkan di kolong langit ini. Dan itu dikatakan sebagai nama satu-satunya. Tapi begitu kita melihat dalam kitab bahasa Ibrani. Ternyata kata yang menyelamatkan itu ditulis dengan kata Ha-Yesuah. Dan di dalam kata Ha-Yesuah, di situ ada nama Yesua. Berarti satu-satunya nama di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya nama Yesua, bukan nama Yesus Kristus. Gitu loh. Saya katakan kepada orang itu, kalau saya banyak mengkritisi pengajaran yang dari pola Yunani, itu karena pola Yunani itu banyak melintir kebenaran. Dan pola Yunani itu banyak membelokkan kebenaran. Karena apa? Dulu dunia ini mau dibuat segala sesuatunya serba Yunani. Yang disebut dengan penghelenisasian. Apa-apa mau dibuat serba Yunani. Maka bayi Yesua begitu lahir, Herodes langsung suruh cari tentaranya, bunuh bayi itu. Tapi tidak ada yang bisa membendung kekuatannya, Bapak Yahweh. Yesua tumbuh dewasa dan orang-orang percaya kepada Yesua yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya bukan sentimen dengan bahasa Yunani atau orang-orang Yunani. Bahasa Yunani itu juga saya pakai sebagai pembanding. Tapi kalau acuan utama saya selalu memakai bahasa atau kitab yang berbahasa Ibrani. Kalau saya bisa juga membaca kitab Aramaik, andai kata saya bisa membaca kitab suci yang memakai bahasa Aramaik seperti kitab Pesita, wah saya sangat bersyukur sekali saudara. Tapi itu jauh lebih rumit ketimbang bahasa Ibrani. Ya karena mungkin saya belum belajar secara serius. Kalau acuan saya tetap kitab suci yang berbahasa Ibrani. Karena apa? Karena ketika Bapak Yahweh berbicara dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Dan ketika Yesua turun ke dunia ini, dia bicara dengan murid-muridnya, dia bicara dengan 5.000 orang, dia mengajar 5.000 orang. Yesua itu hanya memakai 2 bahasa. Yang pertama bahasa Aramaik, yang kedua bahasa Ibrani. Yesua tidak pernah bicara dengan bahasa Yunani. Maka dari situ saya punya satu keyakinan kuat. Dan katakanlah saya tidak perlu punya keyakinan kuat. Saya pasti benar kalau acuan saya itu ke kitab suci bahasa Ibrani. Karena Yahweh dan Yesua itu selalu berbicara dalam 2 bahasa ini. Jadi sekali lagi saya tidak ada sentimen dengan bahasa apapun. Bahkan saya punya kerinduan kalau bisa saya itu menguasai semua bahasa. Saya juga kepingin bisa bahasa Cina yang sastra, yang bagus. Ora cuman cepek, jing, gomban, ya cemban. Ya toh, saya kan bisanya cuman cemban, gomban, cepek, jing. Paling banter itu saudara. Kamsia, kamsiali. Kan paling banter begitu. Saya juga kepingin semua bahasa itu bisa saya kuasai. Jadi dari sini saudara kita bisa melihat dan membuktikan kata atau huruf dalam bahasa Yunani
itu tidak memiliki kedalaman arti yang sangat dalam seperti bahasa Ibrani. Tapi kalau kita membaca kata yang awal dan yang akhir dengan alef wetau, kita akan menemukan kedalaman arti dari kata yang awal dan yang akhir. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata yang awal dan yang akhir itu ditulis dengan kata alef wetau. Alef artinya adalah Elohim. Dan Elohim itu artinya Tuhan. Dan Tuhan atau Elohim yang dimaksud di sini tidak lain adalah Bapa Yahweh dan Yesua. Dan Tau artinya Tamim. Tamim itu artinya apa? Tamim itu artinya blameless, yang artinya tidak bercacat celah. Dan Tamim juga punya arti perfect, yang artinya sempurna. Jadi ketika arti-arti huruf alef dan huruf tau ini kita rangkai, maka alef tau artinya Yahweh dan Yesua adalah satu Elohim yang sempurna, dan Yahweh dan Yesua itu adalah Elohim yang menyempurnakan segala sesuatunya. Jadi alef tau artinya apa ini? Yahweh dan Yesua adalah satu Elohim yang sempurna. Perhatikan, Yahweh dan Yesua itu satu Elohim. Satu atau dua itu? Satu Elohim yang sempurna dan Elohim yang menyempurnakan segala sesuatunya. Nah, perkataan Yesua di dalam kitab Matius pasal kelima ayat 48. Perkataan Yesua ini kalau kita lihat mengkonfirmasi hal ini, saudara. Ya, mengkonfirmasi hal ini. Coba kita baca bersama-sama. Kitab Matius atau Matius pasal kelima ayat 48. Di situ dikatakan, oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapamu yang di Syamayim adalah sempurna. Jadi melalui kata alef tau ini, apa yang dikatakan Yesua di kitab Matius pasal kelima ayat 48 juga dikonfirmasi. Jadi saling mengkonfirmasi, baik arti kata alef tau maupun perkataan Yesua di kitab Matius 5 ayat 48 bahwa Bapa Yahweh dan Yesua itu satu Elohim yang sempurna dan Elohim yang menyempurnakan segala sesuatunya. Karena sesuai kitab Matius 5 ayat 48, Yahweh adalah sempurna. Luar biasa bukan artinya? Dan kalau kita perhatikan saudara, ini sangat dalam artinya. Dan di tempat ini saya tidak lelah-lelahnya mengingatkan saudara, untuk kita itu apa? Kita itu seharusnya patut bersyukur. Karena dengan kita dibawa Bapak Yahweh masuk ke akar Ibrani. Bapak Yahweh itu buat kita ngerti banyak hal. Bapak Yahweh itu membuat kita ngerti dan memahami rahasia-rahasianya. Dan keehatan atau kesatuan antara Bapak Yahweh dan Yesua itu juga bisa kita lihat melalui apa? Ini namanya apa ini? Melalui sisit yang terpasang di setiap talit, seperti punya saya seperti ini saudara. Ya, keehatan atau kesatuan antara Bapa Yahweh dan Yesua itu juga bisa kita lihat melalui sit-sit yang terpasang di setiap talit atau jubah doa. Di sit-sit, lilitan-lilitan yang jumlahnya ada 4 yang dililit menggunakan benang atau tali berwarna nila atau berwarna biru keunguan ini, yang jumlahnya ada 4 lilitan ini membentuk nama Yahweh. Kenapa kok lilitan sisit itu bisa membentuk nama Yahweh? Karena sit-sit itu, lilitan-lilitan yang berwarna biru keunguan ini formasinya 10, 5, 6, 5. 10 itu huruf Ibrani Yod, 5 itu huruf Ibrani He, 6 huruf Ibrani Waw, dan 5 huruf Ibrani He lagi.
Kalau dirangkai jadi apa? Yod, he, waw, he. Dibaca apa? Yahweh. Ya, di sit-sit. Lilitan-lilitan yang jumlahnya ada 4. Itu membentuk nama Yahweh. Lalu kalau saudara perhatikan, 5 celah yang terbentuk dari 4 lilitan tersebut membentuk kata Torah. Ini celah pertama, 1, 2, 3, 4, 5. 5 celah yang terbentuk karena lilitan-lilitan yang membentuk nama Yahweh ini. 5 celah ini membentuk kata Torah. Dan benang berwarna biru yang lebih panjang atau benang yang berwarna nila atau biru keunguan, yang panjang benangnya itu lebih panjang dari benang yang berwarna putih. Benang yang berwarna nila atau biru keunguan ini adalah simbol dari Yesua. Ya, kalau saudara perhatikan, benang yang berwarna nila atau biru keunguan ini lebih panjang, saudara. Panjangnya itu lebih panjang dari benang yang berwarna putih yang ikut dililit dalam sisit ini. Dan benang ini yang berwarna biru keunguan ini adalah simbol dari siapa ini? Yesua. Yang 4 lilitan ini Yahweh, 5 celahnya itu Torah, dan benang berwarna biru keunguan ini adalah Yesua. Kalau saudara perhatikan, masih belum selesai. Di dalam nama Yahweh, Yesua dan Torah, di sini ada kata apa ini? Ehad. Ehad itu artinya apa? Satu. Jadi dengan kata lain saudara, Bapak Yahweh, Yesua dan Torah yang ditunjukkan oleh sisit yang ada di dalam setiap talit, ini menunjukkan bahwa Yahweh, Yesua dan Torah itu ehad. Yahweh dan Yesua itu Torah, demikian pula sebaliknya. Torah itu Yahweh dan Yesua. Yahweh itu Torah, Torah itu Yahweh. Yesua itu Torah, dan Torah itu Yesua. Kalau kita sudah ngerti di dalam sisit yang dipakai orang untuk beribadah atau orang pakai untuk berdoa, di talit sisit yang terletak di talit yang dipakai orang untuk beribadah atau berdoa, di situ ada Yahweh, Yesua dan Torah. Maka sekarang kalau ada pengagung Yahweh yang bilang, dia katakan dengan tegas, saya lihat, apakah pengagung Yahweh itu punya Tuhannya 2 pribadi? Katakan ya, jangan ragu. Saya sebut ini statement ngawur, saudara-saudara sekalian. Ya. Sekarang ini ada pengagung Yahweh yang terang-terangan atau kelompok pengagung Yahweh. Belum lama, kira-kira 1-2 minggu yang lalu, orang ini membuat pernyataan di media sosial. Dia katakan, apakah Tuhan kita yang dimaksud Tuhannya pengagung Yahweh itu pribadinya 2? Dia katakan apa? Ya, jangan ragu-ragu untuk mengatakannya. Artinya dia menganggap Bapa Yahweh dan Yesua itu sendiri-sendiri, bukan pribadi yang sama. Tapi kalau sekarang orang itu sudah melihat bahwa di sisit ternyata Yahweh dan Yesua itu ehad, atau Yahweh dan Yesua itu satu. Harusnya kalau masih ada pengagung Yahweh yang mengatakan Yahweh dan Yesua itu sendiri-sendiri bukan satu, itu berarti ngawur. Karena apa? Karena dari sit-sit ini kita bisa melihat Yahweh dan Yesua itu ada dalam satu ikatan yang sama. Yang artinya satu ikatan yang sama itu berarti 1 atau 2 pribadi, saudara. 1 pribadi sesuai kitab Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-30. Nah, kalau orang itu tidak mau mengakui Yahweh dan Yesua itu 1 pribadi, ya gampang. Kalau ibadah jangan pakai talit lagi. Ya, jangan pakai sit-sit lagi. Atau kalau mau pakai talit, sit-sitnya copot digunting supaya selesai sekalian pelayananmu di muka bumi ini. Ya, jangan macam-macam. Ini sisit seperti ini. Ya.
Seolah-olah ini hanya seperti untaian benang biasa. Tapi ini saudara tahu, ketika orang itu sudah mati, maka orang yang tadinya ketika dia pelayanan pakai sitsit-sitnya ini akan dipotong. Dipotong, dilepaskan dari talitnya ini, dan itu menjadi satu pertanda atau simbol bahwa pelayanannya, pengiringannya kepada Yahweh Elohim itu sudah selesai di dunia ini. Nah, kalau orang itu tidak mengakui Yahweh dan Yesua itu satu pribadi yang sama, sedangkan itu dinubuatkan atau ditunjukkan dalam sitsit ini, tapi kalau ibadah masih pakai talit yang ada sitsitnya. Aku dunia diganti rafia, ya toh jangan sisit. Kalau masih pakai sitsit harusnya percaya Yahweh dan Yesua itu berapa? Satu pribadi yang sama. Kalau tidak mau mengakui harusnya jangan pakai talit lagi, atau kalaupun pakai talit sitsitnya dicopot. Supaya apa? Selesai sisan, bubar sisan pelayanannya di dunia ini. Jadi jangan kita sembarangan mengatakan Yahweh dan Yesua itu bukan satu pribadi yang sama. Bahkan di dalam kitab Yohanan 8 ayat 24 di situ dikatakan dengan keras oleh Yesua apa? Kamu akan mati dalam dosa-dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa aku Yesua adalah Yahweh sendiri. Bayangkan itu. Tapi heran saya, ada loh orang yang berani mati dalam dosa-dosanya karena dia terang-terangan mengatakan apa? Tuhan kita pengagung Yahweh itu dua pribadi? Ya, katakan dengan ketegasan, jangan ragu. Waduh, saya salut sama orang ini. Tapi salut saya jempolnya bukan ke atas, ke bawah. Ya, saya salut. Kamu berani melawan firman Elohim. Kalau saya tidak berani. Orang menganggap Yahweh dan Yesua bukan satu pribadi. Itu sebetulnya karena apa, saudara? Karena kebingungan gitu loh. Coba kamu lihat. Kalau memang Yesua dan Yahweh itu satu pribadi, kan kita menerima bahwa Bapak Yahweh itu turun ke dunia ini mengambil rupa seorang manusia. Lah tapi kok ternyata pada saat Yesua dibaptis, dari langit terdengar suara apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Lah, berarti kan ini dua pribadi. Katanya Yahweh mengambil rupa seorang manusia, turun ke dunia ini, tapi waktu Yesus dibaptis, kok surganya ora kosong. Isih ana sing ngomong nih surga, gitu loh. Kok masih ada yang bicara di surga mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Berarti Tuhan itu dua pribadi. Ini orang tidak paham. Kenapa Bapak Yahweh itu harus mengambil rupa seorang manusia? Itu untuk kepentingan karya keselamatan. Saya sudah sering memberitahu di tempat ini. Saya tidak mau jelaskan panjang lebar. Intinya, kalau Bapak Yahweh sendiri yang wujudnya roh turun ke dunia ini menyelamatkan manusia, yang ada manusia itu bukan selamat malah apa? Mati. Karena apa? Karena kadar kemuliaannya Yahweh dengan manusia yang akan diselamatkan sama enggak? Tidak sama, gitu loh. Yahweh itu 100% kudus dan mulia. Manusia dia punya pikiran jahat atau jelek sedikit saja kepada temannya. Itu sudah mengurangi kadar kekudusannya. Tidak lagi 100%, tapi berapa? Bisa 90%, bisa 99,99%. Kurang 0,001% saja kekudusan manusia. Ketemu Yahweh mesti mati. Sedangkan Yahweh itu datang ke dunia ini dalam diri Yesua. Bukan untuk orang benar, tapi untuk orang apa? Brengsek, untuk orang yang tidak benar gitu loh saudara. Nenek orang brengsek berarti punya dosa atau tidak punya dosa? Saya tanya. Punya dosa. Ya toh bahkan nek berat badannya ditimbang 70 kilo. Mungkin sing 20 dosanya tok kuwi. Ya, sing 50 kilo berat aslinya, yang 20 dosanya tok. Ya toh saking banyaknya dosanya. Nah itulah, maka Bapak Yahweh itu harus mengambil rupa, bukan menjelma.
tapi mengambil rupa seorang manusia yang tujuannya untuk menyamakan kadar kemuliaan. Gitu loh saudara. Yesua wujudnya apa? Manusia. Manusia ketemu manusia mati enggak? Enggak mati. Gitu loh. Nah orang ini enggak paham. Pas Yesua dibaptis, kok surga nasi ngomong lah, kok setan. Lah inilah gendeng ini. Ya, ini pemahaman dari mana yang model seperti ini? Berarti jelas kalau di surga ada yang ngomong itu Bapak Yahweh. Lah Yesuanya di dunia. Kalau begitu Yahweh dan Yesua dua pribadi. Ini ngawur saudara. Ngawur tornemen. Dan hebatnya, saya aja enggak berani loh. Apa itu? RGNT. Rai Gedek Ndasteng. Berani ngomong di Facebook. Kita tegas saja. Tuhan kita pribadinya dua tegas saja. Jangan ragu-ragu. Saya sebut ini lebih RGNT dari saya ini. Saya itu tak pikir ya wes RGNT Rai Gedek Ndasteng. Ya. Tapi ternyata saya ono sing luwih gedek dan lebih teng dari saya, saudara. Jadi kalau tidak mengakui Yahweh dan Yesua itu satu pribadi yang sama, kalau ibadah ya jangan pakai talit lagi. Atau kalau mau pakai talit, sisitnya copot. Karena tali tanpa sisit itu tidak ada artinya. Karena dengan sisit ini kita akan ingat. Yang pertama kita akan ingat Bapak Yahweh, kita ingat Yesua, dan yang ketiga kita ingat akan Torah Yahweh Elohim. Ya jadi sekali lagi kalau tidak mengakui ya sisitnya dicopot saja. Karena apa? Karena di sisit itu kita bisa melihat Bapak Yahweh dan Yesua itu satu kesatuan. Ehad satu pribadi. Kita kembali ke kata ed yang menjadi poin renungan kita malam hari ini, saudara. Nah di sini saudara, yang pertama kita harus tahu tentang kata ed. Kita mesti ngerti saudara, kata ed itu adalah satu kata yang punya satu keunikan. Keunikannya di mana? Di dalam kitab suci berbahasa Ibrani, sekalipun kata ed itu ditulis dan dibaca, tapi ed itu tidak diterjemahkan, saudara. Ya, kita mesti ngerti. Kata ed itu punya satu keunikan. Kalau kita melihat di dalam kitab suci berbahasa Ibrani, walaupun kata ed itu ditulis seperti ini, dan ketika ditulis berarti ikut dibaca, tapi anehnya kata ed itu tidak ikut diterjemahkan. Coba saudara lihat bagian tengah ini bagian terjemahannya. Ini kan bahasa Ibraninya, ini huruf Ibraninya, ini transliterasinya atau cara membacanya. Beresit artinya apa ini? In the beginning atau pada mulanya. Tapi pas kata ed ini yang saya kotai warna merah, ada enggak artinya ini? Tidak ada. Tapi kalau pas kita baca Kejadian 1 ayat 1, kita bacanya bukan dilewati. Kita bacanya bukan Beresit bara Elohim hasyamayim we haaret. Bukan. Kita bacanya tetap Beresit bara Elohim et hasyamayim we et haaret. Ya ini satu di antara keunikan kata ed. Kalau kita membaca di dalam kitab suci berbahasa Ibrani, sekalipun kata ed itu ditulis dan ikut dibaca, tapi sekali lagi, ed itu tidak diterjemahkan. Nah pertanyaannya sekarang, lalu kenapa kata ed kalau dia ditulis dan dibaca ada di dalam kitab suci, tapi kok tidak diterjemahkan? Memang buat apa kata ed di situ? Jadi letak keunikan kata ed ada di sini, saudara. Dia ditulis dan dia ikut dibaca, tetapi anehnya tidak diterjemahkan. Saya ambil contoh di kitab Kejadian pasal pertama ayat yang pertama ini. Di situ saudara bisa melihat kata ed itu memang ikut dibaca, tetapi tidak diterjemahkan. Nah mungkin sampai di sini ada di antara kita yang bertanya, Pak, itu di kata ed yang kedua kok diterjemahkan dengan kata en yang artinya dan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Itu di kata ed, ini kan
ayatnya Beresit bara Elohim et hasyamayim ve et haaretz. Yang pertama dibaca tapi tidak ada terjemahannya. Tapi di kata ve et yang kedua kok ada kata n-nya. Yang diterjemahkan di situ itu huruf wawnya yang dibaca we. Ya, jadi yang diterjemahkan itu we-nya. We itu artinya n atau dan. Maka kita ngomong apa? Beresit bara Elohim et hasyamayim ve et haaret. Artinya apa? Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Dan ya, yang diterjemahkan itu hanya kata we-nya saja. Tapi et-nya yang jadi satu rangkaian dengan kata we et. Et-nya itu tetap tidak diterjemahkan. Yang diterjemahkan itu yang saya titik merah ini loh saudara. Saya titik merah ini huruf we. We itu kata sambung artinya n atau dalam bahasa Indonesia dan. Dan semua kata et yang ditulis di dalam kitab suci berbahasa Ibrani itu tidak diterjemahkan atau tidak ada terjemahannya, tetapi tetap ditulis. Nah sekarang pertanyaannya begini saudara. Kenapa kata et itu ada di kitab suci kalau kata et itu tidak diterjemahkan? Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tahu dulu bahwa kata et di sini ini bukan kata biasa yang hanya untuk memenuhi kaidah tata bahasa Ibrani. Ya, kita pegang baik-baik ini. Kata et di sini sekalipun dia ditulis dan dibaca tapi tidak diterjemahkan, tapi saudara tidak boleh meremehkan kata et ini. Maka di sini saya katakan apa? Kata et di sini ini bukan kata biasa yang hanya untuk memenuhi kaidah tata bahasa Ibrani. Tapi et di dalam ayat ini adalah tanda tangan Elohim yang dimeteraikan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi et itu adalah kita baca sama-sama yang warna hijau. Et dalam ayat ini apa ini? Tanda tangan Elohim yang dimeteraikan. Jadi et kita ingat baik-baik. Supaya nanti dari sini sampai firman ini selesai, saudara ngerti. Et itu apa? Tanda tangan Elohim yang dimeteraikan. Jadi ini yang harus kita ngerti dulu. Kata et yang ditulis di dalam kitab Ibrani adalah tanda tangan Elohim. Atau tanda tangannya Bapak Yahweh. Atau bisa juga saya sebut juga dengan apa? Parafnya Bapak Yahweh. Yang artinya apa? Yang artinya Bapak Yahweh itu mengetahui setiap apa yang difirmankannya. Dan Bapak Yahweh juga mengetahui dan meneguhkan setiap apa yang ditulis di dalam kitab suci. Jadi artinya seperti itu. Yang dimaksud dengan tanda tangannya Bapak Yahweh itu apa? Itu artinya Bapak Yahweh itu mengetahui setiap apa yang difirmankannya. Yahweh itu ngomong atau berfirman apa saja, itu tidak pernah salah. Dan itu dia ketahui. Dan itu dia tanda tangani atau dia paraf dengan kata apa tadi? Et, gitu loh saudara. Dan Bapak Yahweh itu juga mengetahui dan meneguhkan setiap apa yang ditulis di dalam kitab suci. Maka saya pernah memberitahu, ketika kita melihat silsilah keturunannya Adam sampai di Ismail, itu ada susunan kata yang tidak lazim. Di kitab Kejadian pasal keberapa ya? Saya lupa pasalnya. Pokok ada kata manusia liar. Manusia liar harusnya kalau menurut tata bahasa Ibrani, nulisnya manusia itu bahasa Ibraninya Adam, liar bahasa Ibraninya Pere. Harusnya kalau mau nulis manusia liar susunannya Adam, Pere. Tapi di kitab suci bahasa Ibrani bukan ditulis Adam Pere, tapi Pere Adam.
Pertanyaannya, apakah Bapak Yahweh salah ngomong atau Musanya yang salah nulis? Tidak. Karena dari kitab Beresit pasal pertama ayat pertama sampai Torah yang terakhir, kitab Devarim atau ulangan, di situ selalu ada kata et, tanda tangannya Bapak Yahweh. Artinya begini, gampangnya begini. Bapak Yahweh itu ngomong sama Mose, terus diapain sama Mose ini? Dicatat. Kira-kira seperti itu. Ya sama seperti ketika kita mengerjakan soal tugas sekolah. Setelah selesai kita kumpulkan, dikasih paraf sama gurunya. Kasih tanda tangan sama gurunya. Ya. Jadi di sini ini artinya Bapak Yahweh mengetahui setiap apa yang difirmankannya. Bapak Yahweh itu tidak pernah lupa satu huruf sekalipun. Dan Bapak Yahweh juga meneguhkan bahwa setiap apa yang ditulis di dalam kitab suci itu benar adanya. Dan peneguhannya adalah dengan kata et itu tadi. Dan ini sama seperti juga ketika apa saudara? Kita tanda tangan akta perjanjian. Betul tidak saudara ya? Ini sama seperti ketika kita tanda tangan akta perjanjian. Kalau misalkan akta perjanjian itu lembaran perjanjiannya lebih dari satu atau banyak, maka biasanya orang yang akan diikat perjanjian itu disuruh apa? Disuruh baca satu persatu, betul? Disuruh baca satu persatu. Biasanya orang kalau mau kredit, ya ini biasanya orang kalau mau kredit ini, perjanjiannya halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat sampai halaman kelima, katakanlah seperti itu. Nanti tanda tangannya apakah di terakhir halaman kelima atau di setiap halaman saudara? Di setiap halaman. Paling enggak kalau enggak tanda tangan disuruh apa? Disuruh paraf. Ya jadi ini sama seperti ketika kita tanda tangan akta perjanjian. Kalau perjanjian itu lembar perjanjiannya lebih dari satu atau banyak, maka setelah kita disuruh membaca satu persatu, kita biasanya akan disuruh paraf atau tanda tangan di setiap lembar perjanjiannya. Yang artinya apa? Yang artinya dengan saya memaraf atau menandatangani setiap lembar perjanjian ini, itu artinya saya sudah membaca dengan baik, saya sudah memahami, saya sudah mengetahui, dan saya sudah menyetujui semua isi dari perjanjian tersebut. Nah demikian pula dengan kata et. Kata et di sini artinya tanda tangan Elohim, yang artinya Bapak Yahweh itu mengetahui dan meneguhkan apa yang difirmankannya. Dan Bapak Yahweh mengetahui dan meneguhkan semua yang ditulis di dalam kitab suci itu sudah benar adanya. Nah, kalau dalam konteks kitab Kejadian pasal pertama ayat yang pertama saudara, kata et di situ fungsinya untuk apa coba? Fungsi kata et di kitab Kejadian pertama ayat pertama itu sebetulnya sebagai tanda untuk memberitahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Elohim yang mempunyai identitas Alef Tau, atau Elohim yang awal dan yang akhir. Kenapa saya katakan begini? Karena Kejadian pasal pertama ayat yang pertama bunyinya apa? Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah di situ tadi kan ada kata apanya ini? Ada kata et-nya. Nah fungsinya et di Kejadian 1 ayat 1 itu apa? Fungsinya ini. Et di situ sebagai tanda untuk memberitahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Elohim yang punya identitas apa ini? Alef Tau. Karena et itu ditulis pakai huruf apa ini? Alef dan Tau. Dan Alef dan Tau itu juga bisa dibaca apa? Alef Tau, yang artinya Elohim atau Tuhan yang awal dan yang akhir. Yaitu Elohim yang sudah ada sebelum langit dan bumi ini ada, dan Elohim yang menciptakan langit dan bumi itu tidak lain adalah Bapak Yahweh.
Jadi ini maksud kata et di dalam kitab Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama. Yaitu sebagai apa itu? Tanda bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Elohim yang punya identitas Alef Tau. Yang sudah ada sebelum semua yang diciptakannya itu ada, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi di sini sekarang kita tahu. Karena kitab suci kita yang lama, yang terbitan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, itu nulisnya kan keliru. Nulisnya apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kan begitu nulisnya. Jadi sekarang kita ngerti maksud kata et di dalam kitab Kejadian pertama ayat pertama. Itu sebagai tanda bahwa yang menciptakan langit dan bumi Elohim yang ditulis dalam huruf Ibrani Beresit bara Elohim. Elohimnya itu siapa? Ternyata Elohim yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Elohim yang punya identitas Alef Tau, yang awal dan yang akhir. Yang sudah ada sebelum semua yang diciptakan itu ada. Nah, jadi kalau Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI menerjemahkan kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal pertama ayat pertama dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ini sebetulnya salah terjemahannya, saudara. Ini salah fatal, ini terjemahan yang salah fatal, sangat fatal sekali kesalahannya. Salahnya di mana? Salahnya LAI tidak tahu kalau Allah tidak punya identitas apa ini? Alef Tau. Allah itu tidak punya identitas Alef Tau. Ya, jadi kalau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kitab Kejadian 1 ayat 1 dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ini terjemahan yang salah kaprah. Terjemahan yang salah. Salahnya LAI itu tidak tahu kalau Allah tidak punya identitas Alef Tau. Yang punya identitas Alef Tau itu hanya Yahweh dan Yesua. Buktinya apa? Ketika Bapak Yahweh di dalam Torah mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang penghabisan. Yesua, begitu Yesua muncul, Yesua juga ngomong apa? Aku adalah Alef Tau, yang awal dan yang akhir. Jadi apa yang diucapkan Bapak Yahweh diteguhkan oleh Yesua sendiri. Jadi seharusnya LAI itu merubah kata Allah di situ dengan kata Elohim. Dan Elohim artinya itu bukan Allah. Nah ini loh kelirunya. Ya, Elohim itu artinya bukan Allah. Elohim itu Tuhan artinya. Karena Allah itu nama diri, sedangkan Elohim itu apa? Generic name, bukan personal name. Allah itu personal name, tapi Elohim atau Tuhan itu generic name atau sebutan. Nah, jadi seharusnya LAI itu mengubah kata Allah di situ dengan kata Elohim, karena dan Elohim artinya bukan Allah, karena Allah itu nama diri, sedangkan Elohim itu sebutan. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang kata et. Kemudian yang kedua tentang kata et, itu bisa kita lihat di dalam kisahnya Lot, di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal ke-19. Kitab Kejadian pasal ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Tentang apa itu? Tentang kehancurannya atau tentang dihancurkannya kota Sodom dan Gomora. Kalau kita melihat di ayat yang ke-14, kan itu kisahnya Sodom dan Gomora itu dihancurkannya dari ayat pertama sampai ayat 15 dari Kejadian 19. Tapi kalau kita melihat, kita nyempal langsung ke ayat 14, di situ kita akan melihat ketika Lot menyampaikan perkataan malaikat Yahweh kepada keluarganya. Waktu itu Lot ngomong apa? Kamu cepat bangun, keluar dari tempat ini. Karena sebentar lagi Yahweh akan menghancurkan
kota ini. Ya, sebentar lagi Yahweh akan membinasakan kota ini. Waktu itu saudara, Lot itu ngomong seperti itu sama keluarganya yang sedang tidur. Cepet, jangan males-malesan, ya, jangan dangnyat, cepet keluar dari tempat ini. Karena sebentar lagi Yahweh akan menghancurkan kota ini. Nah, dalam bahasa Ibrani, perkataan malaikat yang diteruskan Lot kepada keluarganya ini, atau perkataan yang dikatakan bangun, segera pergi dari tempat ini, karena Yahweh akan menghancurkan kota ini. Perkataan ini saudara, dalam bahasa Ibrani ditulis seperti ini. Kumu seu min hamakom haseh ki masjid Yahweh et hair. Di situ ada kata ir itu artinya kota. Nah saudara perhatikan di situ ada kata et. Apa arti et dalam perkataan Lot ini? Kata et di sini, ini juga masih sama seperti yang pertama. Et adalah tanda tangan Elohim yang dimeteraikan. Kata et di sini, ini adalah sebagai tanda penegasan. Artinya, Lot itu sedang memberitahu kepada keluarganya, kalau Yahweh sudah mengatakan dan menetapkan, maka Yahweh itu pasti akan melakukannya. Nah, tadi kan di sini ada kata apa? Et. Di sini saudara perhatikan. Kumu seu min hamakom haseh ki masjid Yahweh apa ini? Et hair. Ya, artinya apa itu? Bangun, cepat keluar atau pergi dari makom. Hamakom itu artinya dari tempat ini. Karena apa? Karena Yahweh itu akan menghancurkan kota ini. Nah di situ ada kata et. Etnya diterjemahkan enggak itu saudara? Tidak diterjemahkan. Nah lalu apa artinya et ada di situ kalau tidak diterjemahkan? Sekali lagi, et di situ juga adalah tanda tangan Bapa Yahweh yang dimeteraikan. Kata et di situ adalah sebagai tanda penegasan. Yang artinya Lot itu sedang memberitahu kepada keluarganya. Kalau Yahweh sudah mengatakan dan menetapkan Sodom dan Gomora itu akan diluluh lantakan atau dihancurkan. Maka Bapak Yahweh pasti akan melakukan apa yang diucapkannya. Buktinya apa saudara? Bapak Yahweh melakukan apa yang sudah dia tetapkan. Buktinya di ayat 25 kita bisa melihat bahwa Sodom wa Amorah atau Sodom dan Gomora itu benar-benar dihancurkan oleh Bapak Yahweh. Nah di sini saudara, perhatikan ini baik-baik. Kalau soal kehancurannya kota Sodom dan Gomora itu ditegaskan dan betul-betul dilakukan oleh Bapak Yahweh, maka saya juga percaya. Ya, kalau kehancurannya kota Sodom itu diucapkan, ditegaskan dan betul-betul dilakukan Bapak Yahweh, maka saya juga percaya begini saudara. Saya juga percaya dengan janji Bapak Yahweh soal kedatangan Adonai Yesua untuk menjemput kita. Amin. Saudara percaya enggak? Atau saudara sama seperti orang-orang di luaran sana, yang karena saking lamanya Bapak Yahweh Yesua itu tidak datang-datang, terus mereka mengatakan apa? Alah, itu kan paling dongeng nenek moyang. Buktinya sejak zaman nenek moyangku dulu, aku sudah dikasih tahu, Yesua itu akan datang kembali untuk yang kedua kali. Tapi nyatanya sampai hari ini Yesua toh juga tidak datang juga. Ayo, bagaimana dengan kita? Ya, saudara percaya atau tidak bahwa Yesua itu pasti akan datang kembali untuk menjemput kita? Kalau Bapak Yahweh berjanji Yesua pasti datang kembali untuk menjemput kita, saya percaya Bapak Yahweh pasti menepati janjinya. Dia akan datangkan Yesua khusus untuk menjemput kita dan orang-orang yang mengasihi Bapak Yahweh Yesua dan mencintai Torahnya. Saya percaya itu saudara. Karena apa?
Kalau kehancurannya Sodom dan Gomora saja itu dia lakukan betul-betul. Apalagi soal waktu kedatangannya yang kedua kali. Pasti juga akan dilakukan oleh Bapak Yahweh. Dia akan datangkan Yesua untuk yang kedua kalinya. Khusus untuk menjemput kita. Ini tentang kata et yang kedua. Kemudian tentang kata et berikutnya. Itu bisa kita lihat di pasal yang sama, pasal ke-19. Ayat yang ke-27. Beresit atau Kejadian 19 ayat yang ke-27. Saudara buka, saya bacakan untuk saudara. Beresit atau Kejadian 19 ayat 27. Di situ dikatakan pagi-pagi sekali Abraham bangun dan pergi ke tempat ia pernah berdiri di hadapan Yahweh. Di situ saudara bisa melihat arti kata etnya enggak saudara? Bisa enggak? Tidak bisa, ya. Di situ hanya dikatakan apa artinya? Pagi-pagi sekali Abraham bangun dan pergi ke tempat di mana dia pernah berdiri. Di mana itu? Di hadapan Yahweh Elohimnya. Untuk apa? Saat itu dia berdiri di hadapan Yahweh Elohimnya. Konteksnya ayat 27 ini apa? Pada saat Abraham itu sedang disuruh milih Bapak Yahweh. Abraham sama Lot dijejerke. Terus Abraham ngomong apa? Wes Lot, kamu milih dulu yang mana? Akhirnya Lot itu milih satu lembah yang nampak rumputnya sangat hijau dan dikelilingi banyak air. Yang nampak tempat itu sangat subur. Tapi Abraham milih di sebelahnya yang cukup jauh. Masalahnya yang dipilih Lot ini dekat sama apa tadi? Sodom wa Amorah, atau dekat dengan Sodom dan Gomora. Jadi Kejadian 19 ayat 27 di situ dikatakan pagi-pagi sekali Abraham bangun dan pergi ke tempat di mana dia pernah berdiri di hadapan Yahweh. Ayat 27 ini adalah kelanjutan dari kisah Sodom dan Gomora. Dalam bahasa Ibrani saudara, ayat 27 ditulis seperti ini. Wa yaskem Abraham baboker el hamakom asher amat syam. Apa ini? Et bne Yahweh. Kata baboker, boker itu artinya apa? Pagi, ya. Abraham bangun pagi-pagi dan dia berdiri di tempat di mana dia pernah apa itu? Berdiri di hadapan Yahweh. Di sini ada kata etnya. Tapi kalau kita melihat di dalam kitab ILT yang kita pegang, tidak ada terjemahan untuk kata etnya. Nah, terus maksudnya apa? Ditempatkan kata et di situ. Kata et di sini masih sama. Dia juga adalah sebagai tanda tangan Bapak Yahweh yang dimeteraikan. Kata et di sini ini sebagai tanda pengingat untuk Abraham. Mengingatkan apa? Bahwa Bapak Yahweh itu pernah memberikan seluruh negeri yang dilihat oleh Abraham. Dan itu bisa saudara lihat di dalam kitab Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Jadi kata et di kalimat yang dikatakan wayaskem Abraham baboker el hamakom asyer amat syam et bne Yahweh. Kata et di sini ini sebetulnya tanda pengingat untuk Abraham bahwa Bapak Yahweh itu pernah memberikan seluruh negeri yang saat itu dilihat oleh Abraham. Dan negeri itu adalah negeri yang baik dalam pandangan Bapak Yahweh yang tidak dihancurkan bersama dengan Sodom wa Amorah atau Sodom dan Gomora. Saya yakin saudara, setelah Abraham itu melihat keadaan Sodom dan Gomora yang hancur berantakan, saya yakin waktu itu setelah Abraham melihat keadaan Sodom dan Gomora, waktu itu pasti Abraham berpikir atau berkata apa? Haleluya, untung aku dulu tidak milih tempat
itu. Ya, saya yakin Abraham begitu pagi-pagi dia bangun dari tidurnya, terus dia memandang ke arah Sodom dan Gomora. Dan saat itu Sodom dan Gomora itu sudah hancur luluh lantak dan dipenuhi dengan kepulan asap dari api belerang yang dikirim Bapak Yahweh dari sorga. Waktu itu saya yakin ketika Abraham memandang kota Sodom dan Gomora, Abraham pasti berpikir, haleluya, aku tidak memilih tempat itu dulu. Tempat yang secara mata manusia nampaknya baik, tempat yang secara mata manusia nampaknya sangat subur, tapi sekarang tempat itu adalah neraka di dunia ini. Nah, melalui hal ini saudara, atau melalui perspektif atau sudut pandangnya Abraham ketika dia melihat kota Sodom yang tadinya sangat indah, lembah-lembahnya itu dipenuhi dengan rerumputan hijau, yang kalau orang melihat tempat yang hijau, konotasinya mesti tempat itu apa? Subur. Dan tidak kebetulan, ya memang subur. Karena apa? Di sekelilingnya itu dikelilingi apa? Mata air, dikelilingi sungai yang airnya itu mengalir dengan deras. Pantes kalau Lot milih tempat itu. Tapi apakah Abraham kecewa memilih sebelahnya yang secara mata manusia tempat itu tidak indah, mungkin tandus saudara. Nah, hal ini sekaligus memberitahu kita, ya, yang ketika kita mencari satu gereja untuk beribadah, seringkali yang dilihat orang pertama kali ketika misalkan dia datang dari satu perantauan, dari satu kota, katakanlah datang ke Semarang ini. Biasanya orang kalau tidak fanatik dengan kebenaran, yang dilihat, aku tak cari gereja yang apa kira-kira? Cari gereja yang besar, cari gereja yang megah. Dikandani ibadah ning ngene Kehilat Mawar Solo Jalan Rinjani. Oh ya oke. Begitu dicari sampai Kehilat Mawar Solo Rinjani 129 dilihat bawah, lah kok kayak sarang penyamun ngene. Ya toh? Wah, aku dikongkon ibadah gini. Ya sorry. Orang kalau tidak fanatik dengan kebenaran, pasti akan apa? Milih tempat yang dilihat apanya dulu? Bangunan gerejanya. Kalau gerejanya itu megah, kalau gerejanya itu besar, dan kira-kira kalau aku beribadah di situ, aku akan lebih prestis kalau beribadah di situ. Biasanya orang akan masuk ke situ, sekalipun yang disembah di situ bukan Tuhan yang benar. Saudara-saudara sekalian. Nah, apa yang dilihat Lot itu juga seperti itu, saudara. Melihat yang nampaknya baik secara mata manusia, tapi sebetulnya tempat itu apa tadi? Neraka di dunia ini. Bahkan sebelum tempat itu dihancurkan, ya toh sebelum tempat itu dihancurkan, itu sudah neraka loh. Lah kok bisa dibilang neraka? Lah katanya di neraka boleh kumpul kebo. Lah ya toh? Lah itu kan Sodom dan Gomora kan tempat apa? Kumpul kebo lah, bener toh? Ya toh? Laki-laki dan perempuan mau itu istrinya nek bosen ya di Sodom dan Gomora menurut kitab suci. Kalau kita bosen sama istri kita atau suami kita, iso ijol saudara. Nah, apa yang dilihat Lot itu juga seperti itu saudara. Melihat yang nampaknya secara mata manusia itu baik, secara mata manusia itu subur, tapi ternyata tempat itu sebetulnya neraka di dunia ini. Sebelum dihancurkan pun itu juga neraka, karena di neraka konon katanya bisa kumpul kebo, iso ijol-ijolan bojo, itu loh ya katanya. Jadi apa yang dilihat Lot itu juga seperti itu. Dia melihat nampaknya di Sodom dan Gomora itu mungkin dalam pandangannya isinya bidadari dok. Ya benar isinya bidadari di situ. Ya dari bidadari sampai bidadara sampai bidadacong itu ada di situ. Apa itu bidadacong? Bencong. Ya ada di situ saudara. Tapi ternyata Sodom dan Gomora itu neraka yang ada di dunia.
Ini kata et yang ketiga. Kemudian saudara, kata et berikutnya itu bisa kita lihat atau berlanjut ke kisahnya Esau dan Yakub. Coba kita baca dulu. Maju 6 pasal ke depan, di pasal 25 kitab Beresit atau Kejadian, ayat yang ke-19, 19 sampai dengan yang ke-28. Saya bacakan untuk saudara. Beresit 25, 19 sampai 28, di situ dikatakan, dan inilah silsilah Yitskak anak Abraham. Abraham memperanakan Yitskak, dan Yitskak berusia 40 tahun ketika dia mengambil Ribkah, anak perempuan Betuel, orang Aram dari Padan Aram. Saudara perempuan Laban, orang Aram, sebagai istri baginya. Dan berdoalah Yitskak kepada Yahweh di hadapan istrinya, karena dia mandul. Dan Yahweh dimohon dengan sangat olehnya, maka mengandunglah Ribkah istrinya. Namun anak-anak itu bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan dia berkata, jika demikian, mengapa aku sendiri begini? Dan dia pergi untuk mencari Yahweh. Dan Yahweh berfirman kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 umat dari rahimmu akan terpencar. Umat yang satu akan lebih kuat daripada umat yang lain, dan yang besar akan melayani yang kecil. Dan waktu untuk bersalin telah genap, dan sungguh ada 2 anak kembar dalam kandungannya. Dan keluarlah yang pertama, seluruh tubuhnya merah seperti jubah berbulu, dan mereka menyebut namanya Esau. Dan sesudah itu keluarlah adiknya, dan tangannya sedang memegang tumit Esau, dan orang menyebut namanya Yakov. Dan Yitskak berusia 60 tahun ketika istrinya melahirkan mereka, dan anak-anak itu menjadi besar. Esau menjadi seorang pemburu, seorang yang suka di padang, tetapi Yakov adalah seorang yang tenang, yang suka berdiam di kemah. Dan Yitskak sayang kepada Esau karena daging buruannya selalu ada di mulutnya, tetapi Ribkah sayang kepada Yakov. Nah, sekarang saudara lihat dan perhatikan ayat yang ke-28. Kalau kita melihat ayat 28, saudara, dalam bahasa Ibrani kita akan melihat bahwa awalnya kata et itu muncul dalam kehidupan 2 anak Yitskak, yaitu Esau dan Yakub. Nanti saya akan tunjukkan, dan di situ saudara akan tahu. Saya kasih tahu dulu supaya saudara setelah membaca bahasa Ibraninya ngerti. Nanti kalau kita melihat kitab Beresit pasal 25 ayat 28. Di situ kita akan melihat bahwa awalnya kata et itu muncul dalam kehidupan 2 anak Yitskak, yaitu di depan nama Esau dan di depan nama Yakub. Anaknya Yitskak siapa ini tadi? Esau dan Yakub. Nah, kata et, kalau kita lihat di Kejadian 25 ayat 8 dalam bahasa Ibrani, kata et itu muncul di depan 2 nama ini, baik di depan nama Esau dan di depan nama Yakub. Yang kira-kira ayatnya dalam bahasa Ibrani ditulis seperti ini. Wayahab Yitskak et Esau ki sayid bepiu weribkah ohebet et siapa ini? Yakov. Jadi kalau kita perhatikan awalnya selalu ada kata et, baik di depan nama Esau atau di depan nama Yakub. Jadi kalau kita perhatikan ini ya, ini perhatikan kejadian berapa ini? Kejadian 25, saudara ingat baik-baik. Kejadiannya, kitabnya kitab Kejadian 25, kata et itu selalu muncul di depan 2 nama anak Yitskak, yaitu di depan nama Esau dan di depan nama Yakub, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau kita melihat kitab Ibrani, kita akan tahu saudara, kata et di depan nama Esau itu hanya disebut sampai di kitab Kejadian pasal 27 ayat yang pertama. Ingat, yang ditulis dua-duanya ada kata etnya, Kejadian berapa ini? 25.
Tapi kalau kita lanjutkan membaca kisah Esau dan Yakub dalam kitab bahasa Ibrani, di situ kita akan tahu kata Ed di depan nama Esau itu hanya disebut sampai pasal 27 ayat yang pertama. Setelah itu tidak ada lagi kata Ed di depan nama Esau. Sekalipun nama Esau itu ditulis di dalam kitab suci sebanyak 70 kali lebih di dalam Torah. Tapi anehnya saudara, setelah kejadian 27 ayat pertama, kata Ed itu tidak ada lagi di depan nama Esau dan hanya ada di depan nama Yakub terus sampai selanjutnya. Pertanyaannya ada apa ini saudara? Ya, kok di depan nama Esau mulai ayat 25 terus ada kata Ed-nya. Tapi begitu sampai kejadian 27 ayat yang pertama, kata Ed di depan nama Esau itu berhenti. Tapi Ed di depan nama Yakub itu terus berlanjut. Pertanyaannya, ada apa ini? Coba kita buktikan, kita lihat dulu ayatnya. Kejadian 27 ayat 1, di situ dalam bahasa Ibrani dikatakan, Waihi kisaken yitzka watik hean enayu merot wayikra. Apa? Ed Esau beno hagadol wayomer elai beni wayomer elai hineni. Kenapa kata Ed untuk Esau hanya berhenti sampai di sini? Kata Ed untuk nama Esau hanya berhenti sampai di ayat ini. Tapi kalau untuk Yakub itu berlanjut terus dan seterusnya saudara. Itu masih ada. Untuk nama Yakub itu masih ada. Nah, kenapa kata Ed untuk Esau hanya berhenti sampai di sini? Dalam kasus Esau, kata Ed di sini ini sebetulnya sebagai tanda covenant atau tanda perjanjian. Artinya apa? Artinya sebetulnya Esau lah yang seharusnya meneruskan setiap perjanjian Bapak Yahweh dengan orang-orang atau kaum Ibrani dan orang-orang Israel. Tapi ternyata semuanya telah berubah. Ya, kenapa kata Ed itu hanya menyertai nama Esau sampai di kitab Kejadian 27 ayat 1. Ternyata kata Ed di situ di depan nama Esau itu satu tanda perjanjian. Artinya Esau lah yang seharusnya meneruskan setiap perjanjian Bapak Yahweh dengan orang-orang Israel dan kaum Ibrani. Tapi ternyata semuanya atau bisa saya katakan apa? Takdir telah berubah. Berubahnya bagaimana? Tidak ada lagi kata Ed di awal nama Esau. Atau tidak adanya lagi tanda tangan Elohim untuk Esau. Ini karena Esau telah meremehkan hak kesulungan yang diberikan Bapak Yahweh kepadanya. Yaitu dengan apa? Menjual hak kesulungan itu kepada Yakov. Dengan apa? Cuma dengan apa? Roti dan dengan nesit adasim. Atau lentil stew. Atau rebusan micu-micu. Atau rebusan micu-micu atau nesit adasim itu disebut dengan sup kacang-kacangan yang kita kenal dengan sup kacang merah. Dan itu bisa kita lihat di dalam kitab Beresit atau Kejadian pasal 25 ayat yang ke-34. Ya, jadi harusnya yang meneruskan perjanjian antara Bapak Yahweh dengan kaum Ibrani dan orang-orang Israel itu siapa? Esau. Cuman seketika itu juga perjanjian itu bubar. Selesai. Tidak berlanjut melalui Esau. Karena apa? Karena Esau ternyata meremehkan hak kesulungan yang diberikan Bapak Yahweh kepada Esau. Yang keluar dari rahimnya Ribka siapa dulu? Esau dulu. Berarti yang sulung siapa? Esau sekalipun kembar. Gitu loh. Seperti Pak Lukas sama Pak Yakub. Yang keluar dulu kan Pak Yakub. Terus berapa menit kemudian Pak Lukas. Walaupun kembar berarti yang jadi kakak siapa?
Pak Yakobnya, kan begitu. Ya, jadi ternyata kata et atau tanda tangannya Bapak Yahweh untuk memberi peneguhan-peneguhan untuk setiap apa yang dilakukan Esau itu berhenti sampai di kitab Kejadian 27 ayat 1. Lah kenapa ini? Ini kan aneh. Soalnya untuk nama Yakub kata etnya masih berlanjut terus. Ternyata di situ Bapak Yahweh tidak suka dengan Esau karena Esau meremehkan hak kesulungan yang Bapak Yahweh berikan kepada Esau, yaitu dengan apa? Atau ketika apa? Ketika Esau itu menjual hak kesulungan itu kepada Yakov cuman dengan roti dan nesit adasim atau dengan lentil stew atau rebusan miju-miju atau sup kacang-kacangan atau yang kita kenal dengan sup kacang merah. Nah, apa yang dilakukan Esau ini, saudara? Hal ini sekaligus memberitahu kita. Ketika sekarang ini kita sudah dipilih Bapak Yahweh. Kita jadi anak Bapak Yahweh itu sing milih siapa, saudara? Yang milih siapa? Kita atau Bapak Yahweh sing milih kita? Bapak Yahweh yang milih kita. Ya, perhatikan baik-baik. Pelajaran dari kisah Esau ini sangat dalam dan sangat penting untuk kita renungkan. Bapak Yahweh itu sampai tidak suka dengan Esau, itu bukan hanya tidak suka yang begitu saja, dicuekin enggak. Tapi tanda tangan meterainya Yahweh di dalam nama Esau, yang selalu menyertai Esau, yang akan meneguhkan, membuat Esau itu selalu berhasil, tanda tangan itu dicabut. Ya, itu dicabut. Karena Bapak Yahweh tidak suka, karena Esau meremehkan, dia pikir cuman masalah anak pertama dan anak kedua saja kok. Ini kan tidak masalah. Sing penting wetangku apa? Wareg. Yang penting perutku kenyang. Itu dengan kata lain Esau itu sedang berkata seperti itu ketika menjual hak kesulungannya kepada Yakov. Itu loh, saudara. Ya. Nah, apa yang dilakukan Esau ini? Ini sekaligus memberitahu kita. Kalau sekarang ini kita sudah dipilih Bapak Yahweh, di sini sebenarnya kita itu sedang diberi hak kesulungan dari Bapak Yahweh. Dan nama hak kesulungan itu adalah keselamatan. Perhatikan ini baik-baik. Ketika saudara dan saya sekarang sudah dipilih Bapak Yahweh, itu artinya saudara tidak hanya dipilih begitu tok, tapi saudara dipilih juga untuk dikasih hak apa? Kesulungan. Nah, hak kesulungannya apa? Keselamatan. Maka kita mengenal satu ungkapan apa? Kita dipilih untuk diselamatkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi kita dipilih Bapak Yahweh sekarang ini itu untuk dikasih hak kesulungan. Dan hak kesulungan itu namanya adalah keselamatan. Ya, coba saudara yang mendengarkan firman ini dimanapun saudara ada. Kira-kira saudara yang baru saja baptis pembaruan, menerima Bapak Yahweh dan Yesua, saudara menerima meterai keselamatan atau hak kesulungan itu yang adalah keselamatan. Saudara rasanya senang enggak kira-kira? Saudara yang sudah dibaptis pembaruan lama senang enggak kira-kira saudara? Ya, saudara ngerti ini, ternyata aku dibaptis pembaruan, dimeterai dalam nama Yahweh dan Yesua. Itu supaya aku diselamatkan. Senang enggak kira-kira kita? Wah, kalau saya senang banget, saudara. Maka saya dengan nama Yahweh dan Yesua itu sangat bangga. Saya sangat senang. Dengan Torah Bapak Yahweh, saya sangat sukacita sekali. Karena apa? Karena yang pasti di dalam hak kesulungan keselamatan yang kita terima, di situ ada perjanjian antara kita dengan Bapak Yahweh. Dan perjanjian itu atau isi perjanjian itu, yang tahu isi perjanjiannya itu hanya saudara, saya dan Bapak Yahweh. Saya tidak tahu perjanjian apa yang Bapak Yahweh sudah buat dengan saudara. Saya tidak tahu. Demikian pula saudara tidak tahu perjanjian apa saja yang dibuat antara Bapak Yahweh dengan saya. Saya tidak tahu. Isi perjanjiannya itu tidak cuma satu soal keselamatan.
Tapi banyak perjanjian yang dibuat Bapak Yahweh dengan masing-masing setiap kita yang mengasihi Bapak Yahweh. Karena apa saudara? Karena dengan setiap orang dan dengan masing-masing anaknya, Bapak Yahweh itu punya rencana sendiri-sendiri. Tapi sekalipun dengan masing-masing orang dan dengan masing-masing anaknya Bapak Yahweh itu punya rencana sendiri-sendiri. Asal saudara tahu, satu perjanjian yang sama antara saudara dan saya yang kita miliki dari Bapak Yahweh, yang sama perjanjian yang saudara dan saya yang kita miliki, ya perjanjian dari Bapak Yahweh antara punya saudara dan punya saya yang sama, itu apa? Perjanjian soal cawan perjanjian hidup kekal bersama Bapak Yahweh dan Yesua di Syamayimnya kala. Amin. Itu perjanjiannya yang sama. Selebihnya dari itu, perjanjian apa antara Bapak Yahweh dengan saudara dan dengan saya? Itu tidak sama. Karena Bapak Yahweh punya beberapa poin perjanjian, beberapa lembar perjanjian dengan kita. Antara saudara dan saya itu tidak sama isi poin perjanjiannya. Tapi satu poin perjanjian yang sama antara saudara dan saya adalah cawan perjanjian hidup kekal bersama Bapak Yahweh dan Yesua di Syamayimnya kala. Kalau kita sudah ngerti ini saudara, bahwa yang utama yang kita miliki bersama-sama, kita itu punya cawan perjanjian yang kekal melalui siapa? Atau melalui apa? Melalui darah Yesua yang tercurah, ngocor dari kayu salib. Itulah saat itulah cawan perjanjian itu dibuat. Bahwa dengan ngocornya darah putraku yang sangat aku kasihi. Untuk kamu, hai jemaat Kehilat Mawar Syaron, dan orang-orang engkau sekalian yang mengasihi Bapak Yahweh dan Yesua. Maka saat itu juga cawan perjanjian keselamatan antara aku dan kamu untuk kamu itu dibuat dan itu legal mulai saat itu. Mulai kapan? Mulai ketika Yesua mencurahkan darahnya dari kayu salib. Itu bukan darah yang dibeli di PMI saudara. Itu darah, betul-betul darah yang mahal. Itulah yang membuat, yang mengikat perjanjian keselamatan itu bisa kuat. Maka kalau sampai orang itu sudah di dalam Bapak Yahweh dan Yesua mundur, terus diganti getih apa? Getih wedhus. Ora iso. Ya. Tidak bisa. Sudah tidak ada lagi kitab suci memberitahu apa? Tidak ada lagi korban penghapus salah. Dengan kata lain apa? Tidak ada lagi darah yang akan dicurahkan untuk menyelamatkan jiwa orang tersebut. Gitu loh saudara. Maka terkadang saya, ini orang sudah dibaptis dan dimeterai dalam nama yang benar. Cuman ribut masalah sepele. Saya tidak mau salah Pak dalam penyebutan YHWH. Lawang penyebutan YHWH kok diributkan. YHWH itu mau disebut Yahweh, disebut Yehuwah, Jehovah oleh orang Batak Karo, lalu disebut Jehovah atau Yehova. Tidak masalah, karena baik Yahweh, Yehuwah, Jehovah, Jehovah, Yehova itu juga dari 4 huruf Ibrani yang sama. Apa itu? Yod, He, Waw, He. YHWH, Yahweh, gitu loh. Apakah kalau orang Batak nyebut YHWH dengan Jehovah salah? Tidak. Sing salah atau yang salah itu kalau YHWH dibaca setan, nah itu salah. Gitu loh. Kalau dibaca Yahweh, Yehuwah, Jehovah, Yehuwah, itu tidak salah. Ya terkadang saya perhatikan waktunya Tuhan Yesus mau datang sudah dekat. Tapi ngurusi hal-hal yang tidak penting. Dan malah imannya sekarang mengacu ke siapa? Pengajar yang pengajarannya itu gado-gado dan ketoprak. Yahweh ya,
Yesua ya, Allah ya, Yesus ya, semua dimasukkan jadi satu. Ya gaduh-gaduh karo ketoprak iki sajane. Iya toh? Ini kan pengajaran iman yang gaduh-gaduh dan ketoprak. Kenapa ya saya heran? Kenapa kalau masih ragu, lah padahal pada saat saya baptis dulu, saya baptisnya bukan dalam YHWH, dalam Yotsin Woayin, dalam Ruach HaKodes saya baptis engkau. Enggak. Saya waktu baptis dalam nama Elohim Sefaut yang benar, Bapa Yahweh, bukan Bapa YHWH loh. Bapa Yahweh Adonai Yesua dan Ruach HaKodes, saya baptiskan engkau. Harusnya kalau masih bingung soal YHWH, ya jangan jaluk baptis. Kan begitu. Ya kan ini tidak masuk akal ini. Ya tapi ya sudahlah, itu maunya orang itu. Semoga saja sebelum waktunya Tuhan datang dia sadar dan dia kembali menyembah Tuhan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita malam ini sudah diberitahu bahwa saudara dan saya, sekalipun kita dengan Bapak Yahweh itu punya perjanjiannya masing-masing. Tapi kita punya satu perjanjian yang sama, yaitu cawan perjanjian hidup kekal bersama dengan Bapak Yahweh dan Yesua di Syamayim kelak. Pertanyaannya sekarang, kita mau simpan baik-baik cawan perjanjian hidup kekal bersama Bapak Yahweh dan Yesua ini, atau kita mau tukarkan cawan perjanjian kehidupan kekal ini dengan penawaran-penawaran dari dunia ini yang menarik. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Jadi saudara-saudara sekalian, janji keselamatan yang diberikan Bapak Yahweh kepada kita, itu bukan janji palsu saudara. Bukan juga janji kaleng-kaleng atau janji yang tidak ada meterainya sama sekali. Bukan janji yang ditulis di atas kwitansi yang tidak ada meterainya. Yang ketika perjanjian itu ditulis di atas kwitansi yang tidak ada meterainya, itu bisa dipungkiri, bisa diingkari, bisa tidak dilakukan setiap saat, maka perjanjian itu akan gugur. Ya kan? Janji hidup kekal dari Bapak Yahweh dan Yesua untuk saudara dan saya, itu bukan janji yang palsu loh saudara. Bukan janji kaleng-kaleng. Ya, bukan janji yang ditulis tidak di atas meterai. Yang saya sebut janji yang kaleng-kaleng itu janji yang tidak ada amanahnya. Ya, saya kelingan kata amanah, geli saya ya. Kemarin habis urusan sama orang namanya amanah soalnya. Ya, ceritanya panjang. Ya, jadi kita mesti ngerti keselamatan kita itu bukan janji keselamatan yang kita terima, itu bukan kaleng-kaleng loh. Itu bukan janji palsu, tapi satu janji yang dimeteraikan oleh Bapak Yahweh sendiri dengan kata apa tadi? Kata et. Et itu ditulis dengan alef dan tau. Artinya et itu yang membuat janji ini adalah Elohim atau Tuhan yang awal dari segala sesuatu. Bahkan ketika segala sesuatu itu belum ada, Yahweh Elohim itu sudah berjanji bahwa saudara dan saya akan diselamatkan. Dan Yahweh yang berjanji itu juga akhir dari segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Ya, itu janji yang kita terima loh. Maka saya sebut apa? Itu bukan janji palsu dan bukan janji kaleng-kaleng. Tapi setiap janji Bapak Yahweh untuk kita itu selalu diapain? Tidak hanya diparaf jret, tapi diapain ini? Ditandatangani. Yang artinya kalau ditandatangani itu apa? Artinya setiap janji Bapak Yahweh kepada kita tidak akan pernah dipungkiri oleh Bapak Yahweh. Janji keselamatan itu tidak akan pernah diingkari oleh Bapak Yahweh. Tapi setiap janji Bapak Yahweh kepada kita pasti akan diwujudkan oleh Bapak Yahweh. Dan malam ini kita sudah diberitahu saudara. Tanda tangan Bapak Yahweh untuk setiap janjinya kepada kita itu ditulis dengan dua huruf Ibrani. Yaitu huruf alef dan tau yang dibaca dengan et. Jadi kita mau simpan baik-baik
atau kita tukarkan janji keselamatan ini dengan penawaran-penawaran yang menarik dari dunia ini. Sekali lagi saya katakan, pilihan ada di tangan kita. Saudara tukarkan, go ahead, silahkan. Itu hakmu. Kan saya sudah ngomong apa? Pilihan ada di mana? Di tangan kita. Bapak Yahweh itu bukan Tuhan yang pemaksa. Kamu sudah tak kasih tiket keselamatan, ceketem terus loh ya. Cekeli terus. Bahkan Bapak Yahweh ikut memegangi. Oh tidak. Bapak Yahweh tidak seperti itu. Dia kasih tiket keselamatan itu, kamu mau? Ya yang untung ya kamu. Kamu tidak mau bawa sini, tak kasih ke orang lain. Tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Maka saya katakan apa tadi? Kita mau simpen baik-baik janji keselamatan ini, atau justru kita tukarkan dengan penawaran-penawaran yang menarik dari dunia ini. Maksudnya apa? Mungkin ada di antara kita ya yang mendengarkan ini. Yang paling rentan itu apa? Dari kasus yang dulu pernah terjadi di tempat ini. Itu kasus seorang remaja yang sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, tapi ketika dia mendekati seorang perempuan yang sama-sama iman dan rohnya di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, tidak ada satupun seorang perempuan yang iman dan rohnya sama di dalam Bapa Yahweh yang mau sama orang ini, saudara. Dulu ibadah di sini. Dia dulu dari Muslim. Terus dia entah bagaimana dia bertobat, terima Tuhan, dia ibadah di sini sekitar 8 tahun. Setelah 8 tahun, dia coba dekati perempuan ini. Saya kenalkan juga, saya ikut prihatin toh. Koncoku siji ora payu-payu. Jane elek banget ya ora. Mapan gitu loh ya. Mapan turu, mapan ekonominya ya mapan. Segala sesuatunya serba mapan. Tapi rak payu-payu. Tak kenal-kenalke. Saya kenal-kenalkan. Yo, kok ndak mau ya, ndak kecantol. Nanti pernah saya kenalkan suatu hari ketemuan di warung itu. Saya membuatin, rupamu ya kaya ngono, tak kenalke cewek ya rodok melek sedikit. Begitu pulang, wah parah kowe no. Kok ngono mbok kenalke aku? Saya batin lah, rupamu kaya apa? Saya batin. Itu masih tidak terima, saudara. Bayangkan itu, saya batin gitu. Wis golek dhewe, saya bilang begitu. Akhirnya orang itu tidak dapat. Singkat cerita, suatu hari perasaan saya itu tidak enak. Ini orang kok 3 minggu tidak ibadah, kenapa ya? Tak telepon pertamanya ngomongnya apa? Ngomongnya sakit. Oh ya sakit. Nah, karena tak pikir deket masuk angin loh. Waktu itu saya belum jadi gembala, saudara. Masuk angin. Oh ya sudah masuk angin asa tililah ya. Masuk anginnya tilii ya kan. Tapi terus minggu kedua, minggu ketiga tidak datang. Suatu saat setelah saya jemput istri saya kerja, saya telepon orang ini. Saya di situ telepon, kamu kenapa tidak pernah ibadah? Di situ dia mengatakan, no sorry, aku sekarang sudah masuk Islam. Nah karena apa? Kenapa di situ terus terang saya nangis, saudara, di telepon itu, padahal di wartel itu, karena itu teman baik saya, ubiang-ubiungnya sama saya. Ya. Loh kenapa? Ya terus terang, selama ini di Kristen aku nyari jodoh, itu ndak pernah ketemu jodohku. Sorry no, jodohku ternyata di Islam. Waduh. Ya jadi ini satu di antara penawaran-penawaran yang dunia ini berikan. Ya, bagaimana ketika kita sekarang sudah dikasih Bapak Yahweh satu perjanjian keselamatan, dan saudara ngerti tadi diteguhkan sampai ditandatangani loh. Diparaf ditandatangani Bapak Yahweh pakai kata ini perjanjian yang kekal dari awal sampai akhir. Karena alef itu apa? Yang awal, tahu yang akhir. Ini perjanjianku dengan kamu ya, anak-anakku jemaat Keilat Mawar Syaron. Ini perjanjian yang kekal. Ini perjanjian yang pertama aku buat, dan ini perjanjian yang akhir.
Artinya aku janji, kamu tetap mempertahankan imanmu di dalam aku, Yahweh dan Yesua, maka kamu pasti diselamatkan. Tapi pertanyaannya, bagaimana ketika dunia ini menawarkan? Ya toh, dunia ini menawarkan sama seperti tawarannya teman saya tadi, saudara. Ternyata tiwas cari-cari ke sana sini, ya enggak ketemu-ketemu. Saya ya heran, ya kenapa bisa seperti ini? Ya kadang ada fenomena seperti ini yang terjadi, sehingga orang itu memutuskan untuk jadi mu'alaf atau meninggalkan Bapak Yahweh. Waduh, sayang sekali, saudara ya. Beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu orang itu main ke sini. Main ke sini ya tak beda-beda lagi ya. Balik maneh, saya bilang gitu. Ayo, wah kowe guys. Jadi saudara-saudara sekalian, apakah perjanjian keselamatan itu mau kita simpan baik-baik? Atau akan kita tukarkan dengan penawaran-penawaran yang menarik dari dunia ini? Pilihan ada di tangan kita. Saudara katakanlah menukarkannya, itu hak saudara. Tapi saudara mesti ingat, ketika saudara tukarkan cawan perjanjian hidup kekal atau cawan perjanjian keselamatan itu, saat itu perhatikan baik-baik, engkau atau saudara memang aman di dunia ini. Ya. Ketika saudara tukarkan, saudara aman. Kalau saudara bermasalah di soal jodoh, saudara aman dulu soal jodoh. Betul? Kalau saudara bermasalah di soal ekonomi, saudara tukar dengan jabatan dan dengan jabatan itu gaji, salary, penghasilan saudara menjadi meningkat. Saya sebut ketika cawan perjanjian keselamatan itu saudara tukar dengan penawaran-penawaran dari dunia ini, saya katakan saat itu engkau memang aman. Tapi ingat, saat itu juga perjanjian untuk hidup kekal bersama Bapak Yahweh itu void, batal, gugur. Itu yang harus saudara ingat. Seketika itu juga saudara tukar, di dunia ini saudara aman. Tapi seketika itu juga perjanjian keselamatan hidup dalam kekekalan bersama Bapak Yahweh pasti akan void, batal, atau gugur. Tapi ketika kita bisa menjaga baik-baik cawan perjanjian kita dengan Bapak Yahweh, dengan apapun resiko dan tantangannya, saya percaya kita pasti bersama-sama dengan Bapak Yahweh dan Yesua di dalam Hayim Lanitzah. Kita pasti masuk dalam kehidupan kekal bersama Bapak Yahweh dan Yesua. Amin. Kita pegang baik-baik, yang akan kita terima apa? Kita pasti masuk Hayim Lanitzah Bapaknya Yesua. Kita pasti masuk dalam kehidupan kekal bersama Bapak Yahweh dan Yesua HaMasyiah. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Saudara renungkan ini baik-baik dan mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Bapak Yahweh dengan kesungguhan juga. Kita bangkit berdiri, saudara.